Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untaian nasihat Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali berkata, hal yang paling diinginkan manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Hal yang paling dibutuhkan manusia adalah sarana menuju kebahagiaan. Dan itu semuanya bisa diraih dengan amal. Sedangkan amal hanya bisa dilakukan dengan ilmu tentang cara beramal. Jadi pangkal kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Dengan demikian, mencari ilmu adalah amal yang paling utama. Ya, tentu saja ilmu yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu akidah. Bagaimana kita mengenal pencipta kita. Bagaimana kita mengenal Allah. Ya. Kita bisa mengkaji ya kitab-kitab akidah yang banyak ditulis para ulama, ya, tentu dari para guru, para ustadz, para kiai. Alhamdulillah ya kami berkesempatan ya mengkaji konsepsi akidah, ya, thariqul iman, ya, jalan menuju iman, ya. Ada yang mengistilahkan begitu. Imam Abu Hanifah mengistilahkannya dengan fikih akbar, ya, fikih besar. Ya, ada Thariqul Iman dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Saya juga punya tulisan tentang akidah dari Imam Ash-Shan'ani, Syekh Hasan Al-Banna, ya kan? Imam Al-Maturidi dan Al-Asy'ari, ya, walaupun hanya terjemah, tapi ya sangat berat dibaca ini karena sudah terkait dengan mazhab. Tapi ketika kita mampu ya mengimani iman Allah ya dengan cara beriman yang benar, ya, menggunakan dalil akli dan nakli, maka tidak ada ruang untuk gelisah ya di dalam dada. Ya, kita yakin sudah ya, Islam itu adalah agama yang benar ya secara rasional, ya, bukan secara doktrinal, bukan secara warisan KTP. Ya, dengan modal akidah di dada itu, ya, maka kita yakin apapun syariah ya, yang diperintahkan oleh Allah ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, itu adalah sebuah perintah yang benar dan pasti cocok untuk umat manusia, pasti sesuai untuk setiap zaman, ya kan? Makanya di sini Imam Al-Ghazali ya memotivasi kita ya untuk bahagia itu harus punya ilmu. Untuk bahagia itu harus mencari ilmu. Betapa susahnya ya kisah-kisah para ulama dulu mendedikasikan dirinya untuk mencari ilmu. Kita hidup di masa di mana ya pendidikan yang formal itu adalah pendidikan yang sekuler. Ya kan? Tidak ada lagi ya pendidikan yang benar-benar kafah islami ya sebagaimana kurikulum ya, mazhab lah minimal. Ya. Tapi masih ada di bagian kecil di dunia yang diceritakan guru kami yang sekarang juga dijalani oleh beberapa adik-adik kami ya. Di Ribat Tarim ya, kemudian di Shinkit. Itu adalah tempat-tempat mencari ilmu yang sangat mendekati ya bagaimana di masa para ulama salaf dahulu. Ya kan? Mungkin di zaman sekarang sudah banyak yang memvideokan ya di sana, tapi ini ceritanya tahun 95 ya oleh almarhum ya guru kami Kiai Mahmudi ya, bagaimana beliau itu tanpa modal apa-apa ya berangkat dimodali oleh para muhsinin di sini ya kan. Di sana pun dijemput ya, beliau dijemput oleh Buya Yahya ya, kakak tingkat beliau, meskipun Buya Yahya kuliah waktu di sana ya di Al-Aqaf ya kan. Dan benar-benar tidak membawa apa-apa, datang pun lapar itu hanya tinggal satu mie instan ya di dalam tas beliau ya, itu makan ya kan. Nah setelah itulah baru guru beliau ya Habib Salim Syatiri memberikan banyak ya menurut beliau, bukan hanya ilmu tapi juga
makanan, ya selimut, bahkan ya uang saku itu diberikan oleh para guru yang memang ingin mendidik muridnya, ingin memodali muridnya untuk menjadi sukses, ya, menjadi ulama yang sukses. Apa itu? Apakah jadi wapres? Apakah ikut pilpres supaya jadi pejabat? Tidak. Sukses dengan ilmunya. Dan itu yang kami lihat dari guru kami Kiai Mahmudi. Sama sekali tidak menjual ilmu. Beliau sangat tawakal, ya, sangat berhati-hati dalam urusan dunia. Ya sudah selesai beliau menceraikan dunia, ya kan? Dunia pun datang sendiri kepada beliau. Beliau hanya fokus mengajar santri-santrinya, ya, semuanya gratis, ya kan? Dan kecintaan beliau kepada ilmu itu kami lihat sendiri. Pondok beliau itu dari kayu, rumah beliau yang dipinjami oleh pemilik pondok itu ya juga dari seng, dari triplek. Pernah hujan deras itu bocor, kena kitab-kitab beliau, sebagian kitabnya kena air hujan. Wah, baru kali itu ya saya melihat beliau tuh kebingungan itu, panggil santrinya, ini bantu di sini ini, seperti kehilangan harta begitu, seperti kehilangan mobil bagi orang pada umumnya. Ya, kitab santrinya disuruh segera ngelap, siapin kipas angin untuk dikipasi dan seterusnya. Nah, itulah kecintaan ilmu. Karena apa? Dengan ilmu itu modal beliau untuk ya mengajar, ya, mencari pahala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika Anda menginginkan kebahagiaan abadi, ingin Anda masuk surga, maka sarana yang paling tepat untuk Anda menuju ke sana itu adalah ilmu. Ya kan? Islam tidak melarang, bahkan menganjurkan untuk belajar ilmu pengetahuan. Tapi itu setelah ya, ilmu agamanya dimiliki, dipelajari dengan baik. Ya kan? Makanya yang benar ya, pendidikan anak itu harus dimulai ya dengan pendidikan akidah dan akhlak, tahfidzul Quran. Di sela-sela itu ada pelajaran umum yang dibutuhkan ya untuk kehidupan, matematika, geografi, sains. Nah, itu sangat dianjurkan oleh Islam. Ya, semoga ya sedikit untaian nasihat dari Imam Al-Ghazali ya, sang Hujjatul Islam ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan bagi para pemirsa channel ini sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.